Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Bersyukur kita kepada Allah azza wa jalla, Rabbul alamin jalla jalaluh, Rabb yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini dengan izin Allah tabaraka wa taala kita kembali diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk berkumpul di rumah yang sangat mulia ini. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala semoga kita semuanya diberikan oleh Allah azza wa jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan kajian kita dengan materi akidah dan tauhid. Di pertemuan-pertemuan lalu kita sudah membahas tentang masalah rukun Islam. Ya, kita sudah terangkan makna syahadat yang pertama, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak disembah selain Allah tabaraka wa taala, wa asyhadu an la ilaha illallah, dan juga syahadat yang kedua bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah tabaraka wa taala, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini sudah kita terangkan di rukun yang pertama, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, hakikat dan juga konsekuensi daripada ucapan tersebut. Baik, sekarang kita lanjut ke rukun yang kedua, yaitu salat. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, seperti kita ketahui, salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Di dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, fa'aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu adalah bagi orang-orang yang beriman waktu yang sudah ditentukan. Dari sini ulama mengatakan salat hukumnya adalah wajib. Karena di sini Allah tabaraka wa taala menggunakan fi'il amr, yaitu fa'aqimus shalah. Prinsipnya ketika terdapat fi'il amr, perintah dalam Al-Qur'an dan hadis, maka maknanya adalah wajib. Ya. Maka hukum salat adalah wajib. Kemudian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Umar yang masyhur dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya salat merupakan rukun Islam yang kedua, yang di atasnya Islam dibangun. Ya, karena rukun Islam itu maksudnya pondasi Islam, yang mana di atas pondasi tersebut didirikan syariat-syariat Islam. Ada 5 pondasinya, satu diantaranya adalah mendirikan salat. Ya, nah, seperti kita ketahui, salat secara bahasa dia adalah ad-du'a. Ya, kalau kita bahagi salat itu terbagi 2 dia. Ada yang kumpulan pertama dia adalah berbentuk gerakan-gerakan, sedangkan yang kedua adalah doa, bacaan-bacaan. Tetapi secara bahasa as-shalah dia adalah ad-du'a. Ya. Ini sesuai firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah At-Taubah. Ya, ketika tentang masalah zakat, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Wa shalli 'alaihim. Shalli itu maksudnya adalah doakanlah mereka. Jadi orang kalau diberikan zakat, orang yang diberikan zakat mendoakan orang yang memberikan zakat. Wasalli alaihim inna salataka sakanan lahum. Nah, kalimat wasalli maksudnya adalah doa. Ya, ini secara bahasa. Secara istilah, salat adalah gerakan-gerakan af'al khassah yang khusus, kemudian juga wa aqwal khassah, bacaan-bacaan yang khusus, dimulai dengan takbir, kemudian diakhiri dengan taslim. Ini salat. Jadi salat itu adalah gerakan-gerakan, ya, daripada takbir, kemudian juga kita ruku, kita sujud, kita duduk di antara 2 sujud. Ini gerakan-gerakan, dan dia juga berbentuk perkataan-perkataan, aqwal. Dan gerakan-gerakan dan perkataan-perkataan ini khassah, khusus dia, yang mana ketika seseorang salat melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan salat, maka salatnya batal. Ketika seseorang mengatakan sesuatu di dalam salatnya ya bukan termasuk di antara perkataan-perkataan salat, maka salatnya batal. Ya, kemudian dimulai dengan takbir. Seseorang kalau sudah mengucapkan Allahu Akbar, ini namanya takbiratul ihram, berarti dia telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan sebelumnya. Makanya takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan. Maksudnya apa? Sebelum salat kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh berbicara, tetapi setelah Allahu Akbar itu tidak boleh lagi. Yang mana hal-hal yang diperbolehkan sebelumnya sekarang diharamkan. Makanya namanya adalah takbiratul ihram. Ini adalah rukun. Orang kalau sudah Allahu Akbar, berarti dia dalam melaksanakan salat. Kalau dia melakukan sesuatu gerakan-gerakan ataupun mengatakan sesuatu yang bukan gerakan-gerakan salat atau bacaan-bacaan salat, maka salatnya batal. Diakhiri dengan taslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri. Itu baru dikatakan salatnya sah. Ya, ini adalah salat secara bahasa dan juga secara istilah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sudah kita terangkan kedudukannya, kemudian hukumnya. Ya. Nah, di sini ulama sepakat mengatakan seseorang yang meninggalkan salat dan menentang kewajibannya, ya, dia tentang kewajiban salat, dia katakan salat tidak wajib, salat memang waktu itu. Kemudian dia meninggalkan salat tersebut, tidak mengerjakannya, maka ulama sepakat mengatakan dia kafir, keluar daripada Islam, menentang kewajiban dan meninggalkannya. Ya, di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah At-Taubah, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fakhallu sabilahum. Jika mereka bertaubat kepada Allah, siapa mereka? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa atawuz zakah, menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkan mereka. Tidak usah diperangi mereka, tidak usah diganggu mereka.
Artinya apa? Ketika seseorang menentang kewajiban salat dan meninggalkannya, ini sepakat ulama mengatakan dia kafir, keluar daripada Islam. Ini dalil para jamaah, bukan kita yang mengkafirkan orang, bukan. Tetapi ini sesuai dengan tuntutan dalil. Nah, sekarang gambaran kedua, seseorang dia meyakini kewajiban salat, tetapi dia tidak mengerjakannya. Agak lebih ringan dari pertama tadi. Kalau pertama tadi dia menentang dan meninggalkan salat. Yang kedua ini dia meyakini. Kalau kita tanya, Pak, kok nggak salat, Pak? Saya yakin salat itu wajib, tapi saya alasan gitu, bla 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 bla. Nah, di sini ulama berselisih pendapat apakah orang ini keluar daripada Islam atau tidak. Tapi jumhur ulama, para jemaah berkenan Allah tabaraka wa taala, berpendapat yang lebih tenang untuk hal seperti itu sesuai dalil, dia juga keluar daripada Islam. Walaupun ada yang mengatakan tidak, kufurnya kufur yang kecil. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah. Perjanjian di antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah meninggalkan salat. Kalau seandainya orang Islam meninggalkan salat, berarti dia telah melanggar perjanjian tersebut. Ya. Walaupun dia meyakini kewajibannya. Oleh karena para jemaah, tidak ada gunanya seseorang menjadi muslim dan muslimah tetapi dia meninggalkan salat. Sama dengan dia telah meruntuhkan pondasi keislamannya, satu pondasi keislamannya. Karena salat adalah rukun Islam. Ketika dia meninggalkannya, walaupun dia meyakininya, dan tidak berguna para jemaah keyakinan tanpa amalan, sebagaimana tidak berguna iman tanpa Islam. Iman itu kan amalan-amalan batin, ini hati, keyakinan kita. Islam amalan-amalan zahir. Tidak berguna orang mengatakan saya yakin Ustaz salat itu adalah wajib, tapi dia tidak mengamalkannya. Tidak ada gunanya para jemaah. Karena iman yang benar akan membuahkan amal yang saleh. Semakin tinggi nilai keimanan seseorang akan tampak di dalam ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, oleh karena dalam hal-hal seperti ini kita harus perhatikan, walaupun ada ulama mengatakan enggak keluar dari Islam, tetapi kita harus berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Oleh karena ketika ada seseorang yang melakukan hal seperti itu, dia meyakini tetapi tidak melakukan salat, maka kita harus iqamatul hujjah kepadanya. Kita harus dakwahi dia, terutama keluarga kita berjamaah. Ya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kepada siapa wajib salat? Salat diwajibkan kepada mukallaf namanya. Mukallaf itu adalah seseorang yang balik, sudah dewasa dan akil, dan dia berakal. Maka tidak termasuk di sini adalah anak kecil, orang gila, atau orang yang tidur, nak masuk. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi'al qalamu an thalatha. Pena itu diangkat daripada 3 perkara. Daripada orang yang gila sampai dia waras, daripada orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia dewasa. Tetapi anak kecil para jemaah, ini kewajiban orang tua untuk menyuruh dia melaksanakan salat. Walaupun tidak wajib, tapi anak kecil harus dilatih untuk melaksanakan salat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah idza balagu sab'an." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat jika umurnya berapa? 7 tahun. Ulama mengatakan para jemaah, kalau umur 7 tahun diperintahkan salat, berarti di umur sebelum itu, sebelum 7 tahun, anak harus diajarkan tata cara salat. Kenapa demikian? Tidak mungkin seseorang disuruh sesuatu tanpa diajari dulu. Tidak mungkin kita suruh anak kita mengerjakan sesuatu tanpa kita ajarkan kepada dia apa yang mau dilaksanakannya. Maka berdasarkan hadis ini, kewajiban orang tua untuk mengajarkan anak-anak tata cara salat sebelum umurnya 7 tahun, 5 atau 6 tahun, diajarkan kepada dia. Dia paham atau tidak paham, ini kewajiban kita. Dan terus terang para jemaah, jangan berikan saham ini kepada guru-gurunya untuk mengajarkan anak-anak kita salat. Kenapa? Biarkan kebaikan itu kepada kita para jemaah. Jangan bebankan kepada guru-guru madrasah, TPA-nya. Kita akan mengajarkannya. Kenapa?
kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan oleh anak semasa mereka dewasa berjamaah, kebaikan-kebaikan apa saja walaupun tidak dia niatkan, itu menjadi amal jariah kepada orang tuanya. Ya, kemudian Nabi mengatakan wadribuhum idza balagu 10, pukul dia kalau umurnya 10 tahun tapi tidak sholat. Pukul dia kalau umurnya 10 tahun tapi tidak sholat. Berarti sebelum 7 diajarkan dulu, 7 disuruh, 3 tahun jaraknya berjamaah. Setelah umurnya 10 tahun tidak juga sholat, dipukul. Tapi dipukul ini pukul sayangnya seorang ayah kepada anaknya. Ya, hindari tempat-tempat yang fatal untuk dipukul. Nah, sebelum sampai ke situ berjamaah, maka kewajiban kita, karena memang anak-anak kunci daripada pendidikan adalah keteladanan. Makanya kita para orang tua terutama laki-laki itu sholat yang paling afdal, sholat sunat adalah di rumah. Mau sholat qabliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat apa saja, itu paling afdal di rumah. Kenapa? Ulama mengatakan salah satu hikmahnya adalah agar anak-anak di rumah melihat orang tuanya sholat. Agar anak-anak di rumah melihat orang tuanya sholat di umurnya masih dini, dia tahu orang tuanya sholat nih. Nah, ketika dia sudah besar, kita tidak perlu suruh lagi berjamaah, dia sudah tahu karena orang tuanya sholat. Itu satu hikmahnya gitu. Di samping rahmat Allah akan turun di rumah tersebut, ketenangan akan turun di rumah itu, malaikat akan masuk ke rumah tersebut. Di antara keutamaan sholat sunat di rumah juga di antaranya adalah anak-anak bisa mempelajari dan meneladani orang tuanya, bahwasanya orang tuanya sholat. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan wa farriquhum fil madhaji', kalau umurnya sudah 10 tahun pisahkan laki dan perempuan di tempat tidur. Jangan satu kamar dia, jangan satu kasur dia, bedakan dia sehingga dia tahu bagaimana cara bergaul dengan lawan jenisnya berjamaah. Ya, ini di usia dini ini. Semenjak di rumah kita ajarkan hal-hal seperti itu dan sangat banyak manfaatnya berjamaah. Tentang masalah salat luar biasa. Juga tentang masalah mengenal lawan jenis di dalam bermuamalah. Di zaman sekarang berjamaah, dengan tontonan-tontonan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita yang masuk ke rumah kita dengan jaringan-jaringan internet itu luar biasa berjamaah. Dengan LGBT-nya, homoseksualnya, anak tidak tahu lagi cara bergaul dengan sesamanya. Na'udzubillah. Maka kita ajarkan semenjak dini. Ajarkan mana aurat laki-laki, mana aurat perempuan. Pisahkan mereka di tempat tidur. Itu gunanya berjamaah. Sehingga mereka mengetahui begini tata caranya gitu. Islam mengajarkan hal-hal seperti ini. Ya. Baik para jemaah dimulakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian kita lihat keutamaannya. Ya, keutamaan daripada ibadah salat ini. Yang pertama adalah salat adalah amalan yang pertama dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Tirmidzi daripada hadis Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh. Sesungguhnya yang pertama kali yang dihisab daripada seorang hamba pada hari kiamat daripada amalannya adalah salatnya. Ini amalan yang paling pertama para jemaah. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau seandainya salatnya benar, jika salatnya benar, apa standar salat benar para jemaah? Salat adalah ibadah. Dikatakan ibadah itu benar kalau dia mencukupi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini standarisasi dikatakan ibadah secara umum, salat secara khusus benar. Ya. Apa tujuan kita salat? Kalau semata-mata mengharapkan ridho Allah tabaraka wa taala, itu ikhlas. Kemudian yang kedua, pastikan gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya memang seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana cara kita melihat Nabi salat? Kita bisa mempelajari daripada hadis beliau sallallahu alaihi wasallam para jemaah yang sangat detail dinukilkan oleh para sahabat.
Ya, di sinilah kewajibannya kita untuk menuntut ilmu sehingga ibadah kita berkualitas. Kapan dikatakan ibadah berkualitas? Kalau dua syaratnya, ikhlas dan mutaba'ah. Di dalam sebuah hadis para jemaah, ulama mengatakan dari mana sahabat untuk menunjukkan detailnya para sahabat menukilkan tata cara salat Nabi SAW kepada kita tentang masalah sunnahnya membaca doa al-istiftah. Setelah takbir Allahu Akbar, kita disunahkan membaca doa al-istiftah. Ada 2-3 macam doanya. Ada wajjahtu, ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ada subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk, ada 3 dia. Nah, ulama mengatakan dari mana kita mengetahuinya para jemaah? Ini dari para sahabat. Karena setelah Nabi angkat takbir Allahu Akbar, didukung sebuah riwayat, sahabat melihat jenggot Nabi bergoyang-goyang gitu. Tandanya membaca sesuatu. Ya. Jadi setelah salat sahabat bertanya, "Apa yang kau baca wahai Nabi?" Setelah takbir sebelum Al-Fatihah. Sehingga Nabi mengajarkan doa al-istiftah itu. Si detail itu para jemaah. Serinci itu para sahabat menukilkan kepada kita, begini tata cara salat Nabi SAW. Nah, kalau kita ingin salat kita berkualitas, maka kewajiban bagi kita untuk mempelajari tata cara salatnya Nabi SAW. Wa in fasadat, dan kalau salatnya rusak, kapan dikatakan salat rusak? Tidak ikhlas, beramal karena selain Allah, kemudian asal-asalan. Dan kita harus ingat para jemaah, salat yang kita lakukan ini itu adalah bekal kita untuk ke akhirat. Yang pertama adalah amalan yang akan menemani kita nanti di kubur kita para jemaah. Maka kita harus memperhatikan kualitas salat kita. Ini amalan yang pertama yang dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Jangan asal-asalan, jangan sebatas melepaskan tanggung jawab. Perhatikan salat kita para jemaah. Maka dikatakan dalam hadis tentang kisah perjalanan manusia setelah dikuburkan para jemaah, di hadis yang panjang dalam Musnad Imam Ahmad, hadis daripada Bara' bin Azib. Orang-orang mukmin yang memiliki amal ibadah yang sangat banyak para jemaah, dikatakan wa ya'tihi rajulun, ya, jenazah ini, mukmin yang baik ini akan didatangi oleh seorang laki-laki, hasanul wajhi, wajahnya tampan, hasanul thiyabi, pakaiannya bagus, thayyibur rih, wangi. Ya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, ubasyiruka billadzi yasurruk, aku berikan kabar gembira kepadamu dengan sesuatu yang menggembirakanmu. Hadzal yaumul ladzi kunta tu'ad, ini adalah hari yang kau dijanjikan untuknya. Laki-laki itu mengatakan, man anta, siapa kamu? Kata jenazah mukmin ini. Maka dia mengatakan, ana amaluka saleh, saya adalah amal solehmu, saya salatmu dahulu yang kau kerjakan. Maka dia akan menemani kita para jemaah. Ya, maka kalau kita ingin ditemani oleh amal ibadah kita, terutama salat kita, maka berbaik-baiklah dengan salat kita para jemaah. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika beliau mengomentari hadis itu, beliau mengatakan, sahib man tusahib, bertemanlah dengan yang akan menemanimu nanti. Nah, ini yang harus kita perhatikan tentang ibadah kita para jemaah, terutama salat, kualitasnya. Ya, kalau dia baik, semua akan baik. Tapi kalau dia tidak baik, maka semua akan tidak baik. Semua itu maksudnya bukan salat saja para jemaah, amalan semuanya. Jadi baik atau tidak baiknya amalan kita, zakat, haji, puasa, itu dilihat daripada salatnya tadi. Ini barometernya gitu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, fa in taqasa min fardatihi syai'un, kalau berkurang daripada salat fardunya, ada kurangnya gitu. Ya. Qala Rabbu azza wa jalla, Allah mengatakan, unzuru hal li'abadi min tatawwu' fayukammil biha man taqasa minal fariidah. Maka lihatlah apakah hambaku punya salat-salat sunat, rawatib, qabliyah dengan ba'diyah. Kalau ada, sempurnakan kekurangan yang ada di salat wajib dengan salat sunat tadi. Nah, itu gunanya kita salat sunat rawatib itu para jemaah, qabliyah dan ba'diyah. Ada yang mengatakan 10 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. 12 kalau saatnya zuhurnya sebelumnya ataupun sunat 12 rakaat, 4 rakaat. Itu kita jaga. Kalau nanti ada kekurangan, dan pasti kurang para jemaah. Hakikatnya sesempurna manapun kita melaksanakan ibadah salat,
maka ibadah tersebut akan jauh daripada kesempurnaan. Maka kita berusaha untuk menutupinya dengan solat-solat sunat tadi. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalika, maka seluruh amalan seperti itu keadaannya. Zakat fitrah wajib, zakatnya dilihat dulu. Kalau ada kekurangan dari zakat fitrahnya, lihat sedekahnya. Puasa Ramadan wajib, dilihat amalannya. Kalau ada kurang puasa Ramadannya, lihat puasa-puasa sunatnya, menyempurnakan. Haji wajib bagi yang mampu. Kalau ada kekurangannya, lihat di ibadah-ibadah umrohnya. Nah, begitu dia. Inilah gunanya ibadah-ibadah sunat berjamaah. Semuanya untuk kita. Ini untuk kita, bukan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai dalam sebuah hadits qudsi pun, kalau seandainya seluruh dunia ini orang-orang soleh semuanya, itu tidak akan menambah pada kerajaan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu untuk kita berjamaah. Salah satunya adalah teman yang akan menemani kita nanti di kubur kita, bekal untuk kita kembali ke kampung akhirat kita. Nah, kalau kita sudah mengetahui hal seperti itu berjamaah, maka kita harus senantiasa memperhatikan kualitas salat kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kita harus mempelajarinya, bagaimana Nabi SAW salat, bagaimana gerakan-gerakannya, bagaimana bacaan-bacaannya. Ya, seseorang yang memperbaiki salatnya, hakikat dia memperbaiki hubungannya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini amalan yang pertama, keutamaannya para jemaah. Yang kedua, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Keutamaan daripada salat itu dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah salat tersebut mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Di sini para ulama mengatakan dapat dilihat kualitas salat seseorang. Maksudnya adalah ketika seseorang merasakan dia salat, tetapi naudzubillah maksiatnya lancar, perbuatan kejinya dia lakukan, mungkarnya juga, tapi dia salat, berarti dia harus muhasabah, ada sesuatu yang salah di ibadah salatnya ini. Kalau salatnya benar, tidak mungkin dia melakukan hal-hal seperti itu. Ya, nah, ini harus diperhatikan berjamaah. Karena dia bukan asal salat saja. Karena kalau salatnya berkualitas, memenuhi dua syarat tadi, ikhlas dan mutaba'ah kepada Nabi SAW, maka itu akan menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Dia akan senantiasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka kita harus muhasabah berjamaah. Kalau kita masih seperti itu, ya, yang mana salat yang kita lakukan tidak berefek kepada pribadi kita, tidak berefek kepada muamalah kita dengan sesama, maka kita harus introspeksi salat kita, di mana salahnya ini. Itu harus para jemaah, ya, agar kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ibadah salat kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, salat penghapus dan penggugur dosa. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, mathalus salawatil khamsi, perumpamaan daripada 5 waktu salat, kamathali nahrin udhbin bibabi ahadikum, dia seperti sebuah sungai yang berada di pintu salah seorang di antara kalian, yaktahimu fihi kulla yawmin khamsa marrat, yang mana dia mandi daripada sungai itu berapa banyaknya sehari? 5 kali. Fahal tarawna dzalika yubqi min darani, apakah tersisa daripada kotoran-kotoran di badannya kalau dia mandi 5 kali sehari? Maka para sahabat mengatakan la syai'a, tidak akan tersisa. Qal fa inna salawatil khams tudhibudz dzunub kama yudhibul ma ad-daran, sesungguhnya salat 5 waktu itu akan menghilangkan dosa, akan menghapus dosa seperti air menghilangkan kotoran. Jadi ibadah salat yang kita lakukan daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sama dengan kita membersihkan jiwa kita daripada perbuatan-perbuatan dosa. Diawali dengan kita berwudu. Ketika kita berwudu, kita basuh wajah kita. Ini ada mata berarti. Ini mata memberikan saham dosa yang paling banyak. Karena kita akan melihat kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita berharap dengan kita membasuh muka kita ketika berwudu, Allah gugurkan dosa-dosa tersebut. Kemudian kita sapu tangan kita. Ini tangan banyak berbuat kezaliman kepada saudara kita berjamaah. Ditambah dengan salatnya kita,
seperti sebuah sungai yang ada di depan pintu rumah kita berjemaah, yang kita mandi 5 kali di situ. Apakah tersisa daripada kotoran dosa? Tidak tersisa. Itu logikanya gitu. Tapi sekali lagi, salat yang bagaimana yang bisa menggugurkan dosa? Itu pertanyaannya berjemaah. Salat yang bagaimana yang bisa menghapus dosa-dosa kita? Ulama mengatakan ini adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar perlu bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Minimal berjemaah ketika kita melaksanakan salat, ya, bahkan dalam sebuah hadis mengatakan seseorang yang menunggu waktu salat, seperti kita mengadakan kajian ini berjemaah, kita menunggu waktu salat, itu sama dia dalam keadaan salat pahalanya. Luar biasa kebaikan di dalam kebaikan. Menunggu saja itu sudah dikatakan di dalam salat. Luar biasa berjemaah. Oleh karenanya ini merupakan keutamaan daripada ibadah salat. Dan kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala, saking banyaknya dosa kita berjemaah, dengan ibadah salat yang kita lakukan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Ma min imri'in muslimin," tidaklah daripada seorang muslim, tahduruhu salatun maktubah, sudah masuk waktu salat, fayusin wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha, kemudian dia benar-benar memperbaiki wudu'nya, khusyu'nya, kemudian ruku'nya, illa kanat kafaratun lima bainahunna. Maka ibadah salat yang dilakukan tersebut akan menjadi kafarah, penghapus daripada kesalahan-kesalahannya. Ini janji Nabi SAW berjemaah. Ya, maka merugilah orang-orang yang meninggalkan salat. Bagaimana seseorang muslim berjemaah, dia muslim, KTP-nya Islam, dia muslim, tapi tidak salat. Selain dia meruntuhkan pondasi daripada keislamannya, akan luput daripada banyak kebaikan-kebaikan berjemaah. Luput daripada banyak kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian juga di antara keutamaan salat disebutkan dalam hadis, dia adalah amalan yang paling afdal. Ketika Nabi SAW ditanya, ayu amalin afdal, apakah amalan yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya, yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, maka Nabi mengatakan as-salatu liwaqtiha, salat tepat waktu. Makanya Nabi SAW, Allah tabaraka wa taala mengancam orang-orang yang salat tapi melalaikan waktunya. Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Walaupun dia salat tapi dia suka menunda-nunda waktu salat. Kalau kita nantilah, bekolah, nantilah, bekolah, padahal tidak ada yang perlu dikerjakan berjemaah. Nah, orang tersebut tercela. Kalau saatnya orang yang melalaikan salat sudah tercela, apalagi orang yang meninggalkannya. Nah, ya, ini masuk untuk laki-laki dan perempuan berjemaah. Maksud saya adalah kalau kita laki-laki kan kewajiban untuk datang ke masjid salat berjemaah. Nah, perempuan juga seperti itu. Artinya perempuan juga harus salat tepat waktu. Tidak ada alasan untuk perempuan tidak sholat tepat waktu, karena ini semuanya adalah untuk laki-laki dan perempuan. Baik para jemaah, di antara sekian banyak keutamaan itu bisa kita sampaikan, ya, karena singkat waktu yang ada. Kemudian di sini poin yang perlu kita sampaikan adalah pentingnya khusyuk dan thama'ninah di dalam sholat para jemaah. Disebut oleh para ulama, khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Ya. Untuk menunjukkan betapa pentingnya khusyuk di dalam salat. Oleh karena dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ulama mengatakan, Allah tidak mengatakan berjamaah alladhina hum fi salatihim qa'imun, enggak. Tapi Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman itu adalah orang yang salat. Salatnya bagaimana? Apakah sebatas mengerjakan, melepaskan tanggung jawab saja? Enggak. Tapi khashi'un. Khusyuk. Menghadirkan hati ketika salat. Itu khusyuk para jemaah. Di antara pikiran ya dengan hati itu sama.
Jangan sampai nanti ketika kita sholat, pikiran kita entah kemana, hati kita entah kemana. Yang ada apa? Jasad saja. Itu tidak khusyuk. Itu kita belum dikatakan qad aflahal mu'minun berjamaah. Oleh karena salah satu di antara cara untuk kita menghadirkan rasa khusyuk dalam sholat adalah kita berusaha memahami apa yang kita baca. Apa yang kita baca, berarti itu salah satu di antara kiat untuk kita bisa khusyuk, menghadirkan hati di dalam sholat. Yang mana kalau hati ini khusyuk, maka akan diiringi oleh anggota tubuh kita berjamaah, sehingga kita asyik di dalam sholat kita. Asyik itu maksudnya apa? Apapun yang terjadi kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita khusyuk bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, ini harus kita perhatikan berjamaah. Maka kita boleh ambil untuk kita mempelajarinya, kita mempelajari membaca doa istiftah apa yang biasa kita baca, lihat terjemahannya, ambil buku kita baca terjemahannya. Apa makna daripada wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati? Apa ini? Apa maksud Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya? Sehingga kita betul-betul memahami berjamaah. Sehingga hati kita ini tunduk taat gitu. Luar biasa. Dan kalau seandainya hati khusyuk, akan diikuti oleh anggota tubuh kita berjamaah. Di antara bentuk khusyuknya salat yang pernah kita ceritakan, salah seorang sahabat yang junior dan dia adalah tabi'in, Urwah bin Zubair berjamaah, yang pernah kita ceritakan dahulu. Saya tidak ingat di sini apa di tempat lain, ketika beliau ditimpa sebuah sakit kayak sakit diabetes di kakinya, sehingga kakinya harus diamputasi, dipotong. Dahulu kan tidak ada obat bius berjamaah dengan alat-alat modernnya. Dahulu sangat tradisional gitu, alat apa adanya, yang mana kalau tidak dipotong kakinya akan berimbas kepada anggota tubuh yang lain, menjalar penyakitnya. Sehingga dia siap untuk dipotong, tapi dia izin kepada tabib itu agar kaki dipotong ketika dia sholat. Maka dia berwudu sholat. Nah, dalam keadaan sholat itulah kakinya dipotong berjamaah. Dikisahkan tidak terdengar apapun daripada suaranya berjamaah, yang menunjukkan dia kesakitan ketika dia merasakan kakinya dipotong. Ulama mengatakan, kenapa beliau merasakan hal seperti itu berjamaah? Karena beliau asyik salat bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala. Itu dia. Itu sakitnya luar biasa. Kita kalau kena sidat sedikitnya berjamaah, itu kita akan menjerit sakitnya. Ini dipotong tanpa obat bius. Ini dikisahkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin di bab masalah itu. Itu khusyuk berjamaah. Ketika kita tidak lagi merasakan apapun yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, kita harus berusaha untuk menghadirkannya. Nah, setelah khusyuk yang kedua adalah thama'ninah. Ini penting. Thama'ninah ini adalah satu di antara sekian rukunnya salat. Thama'ninah maksudnya apa? Tenang di dalam perpindahan satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Ketika kita takbir, Allahu Akbar, betul-betul takbir. Ya, baca doa istiftah, kemudian baca Al-Fatihah, baca surat pendek, kemudian kita ruku. Nah, betul-betul ruku, betul-betul lurus punggung kita. Kita baca Subhana Rabbil Azim atau pakai wa bihamdih, boleh, wajib sekali, sunnahnya 3 kali, boleh 7 kali kalau kita salat sendiri. Nah, sudah lurus dia, sudah selesai baru kita naik. Itu thama'ninah namanya. Tenang di antara perpindahan satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Orang-orang tidak ada thama'ninah berjamaah, itu salatnya tidak sah. Bahkan dikatakan dia adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Nabi SAW mengatakan, inna aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriku fi salati. Pencuri yang paling buruk adalah ketika seseorang mencuri dalam salatnya. Sahabat ketika mendengar hadis ini heran berjamaah, kok ada orang salat tapi dikatakan dia mencuri? Maka sahabat mengatakan, wa kaifa yasriku wahai Rasulullah? Bagaimana dikatakan seseorang yang mencuri dalam salatnya? Nabi mengatakan, fa innahu la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Karena dia tidak menyempurnakan ruku'nya dan sujudnya. Belum lagi lurus punggungnya, dia sudah naik. Belum lagi tercecah semua anggota sujudnya, dia sudah bangkit daripada sujudnya. Itu dikatakan orang yang mencuri. Bahkan aswa'un nas sariqatan, pencuri yang paling buruk. Maka kita ingat dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad berjamaah, dikatakan oleh Nabi SAW, innar rajula la yusalli 60 sana. Ada seorang laki-laki, dia salat berapa lamanya? 60 tahun.
Tapi Nabi mengatakan wa ma tuqbalu lahu salatun. Tapi 60 tahun dia salat, tidak ada satu salat pun diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Lihat para jemaah. Nabi menyebutkan sebabnya. Rubbama yutimmu ruku'aha wa la yutimmu sujudaha wa yutimmu sujudaha wa la yutimmu ruku'aha. Bisa jadi dia sempurnakan rukuknya, tapi sujudnya enggak. Dia sempurnakan sujudnya, tapi rukuknya enggak. Nah, ini menjadi bahan renungan bagi kita para jemaah. Oleh karena yang kita perhatikan adalah kualitasnya. Kualitas salat kita para jemaah. Tadi sudah kita katakan bagaimana dikatakan salat kita berkualitas jika memenuhi dua syarat tadi. Ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, termasuk di antara khusyuknya. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini standarisasi dikatakan ibadah salat kita adalah ibadah salat berkualitas. Itu yang dikatakan ibadah salat yang akan berefek kepada kita para jemaah. Ibadah salat yang akan menolong kita nantinya. Ibadah salat yang akan menemani kita nanti di alam kubur kita. Dia akan datang kepada kita dengan wajah yang tampan, pakaian yang bagus, dengan wangi-wangian yang luar biasa. Itu salat kita. Tapi kalau kita asal-asalan di dunia, asal melepaskan tanggung jawab saja, kalau sudah ya sudah, bagaimana dia akan bersama kita nanti di kubur para jemaah? Kalau kita tidak membersamainya di dunia. Ya, oleh karena siapapun kita para jemaah harus senantiasa berusaha untuk memperbaiki ibadah salat kita. Terus perbaiki dan perbaiki. Agar benar-benar berkualitas, karena itu akan menjadi barometer ibadah-ibadah kita yang lainnya. Sebelum Allah tabaraka wa taala melihat tentang ibadah-ibadah kita yang lainnya seperti zakat, puasa, haji dan lain-lainnya, Allah lihat dulu ibadah salat kita apa. Ini salatnya benar apa enggak nih? Ya. Baik, mungkin ini untuk materi kita pada malam hari ini. Ya, kita sebutkan secara rinci karena ini bukan tentang masalah fikih, tapi tentang masalah rukun Islam. Ya, yang sudah kita sampaikan, maka kita akan ambil yang umum-umum saja, terutama tentang kedudukan, kemudian hukum dan keutamaan ibadah salat. Apa yang kita sampaikan para jemaah tidak ada yang baru, semua adalah pengulangan daripada apa yang sudah kita pelajari dan kita ketahui. Mudah-mudahan semakin membuat kita betul-betul memaknai ibadah salat itu. Ya, karena kita bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala, karena kita berdialog dengan Allah tabaraka wa taala ketika kita melaksanakan ibadah salat tersebut. Mungkin ini yang baik daripada Allah tabaraka wa taala, yang tidak baik dari kelemahan diri saya sendiri. Aku lu tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.